Preview. Hai Sobat Ista, welcome back to Campus Update, sebuah program yang selalu hadir di setiap minggunya di ST Akprin Yogyakarta, collaborated with Radio Ista Kalisa 96,2. Dan di edisi kali ini spesial banget Sobat Ista karena aku sudah kehadiran dua tamu istimewa. Biasanya cuma berdua doang, tapi hari ini bertiga banget. Jadi hari ini bakalan ngobrol seputar manajemen waktu, membagi waktu antara kuliah, berkegiatan dan bekerja untuk mahasiswa-mahasiswi di Prodi Bisnis Digital yang merupakan prodi Bisdik pertama, bisnis digital pertama di DI ya Sobat Ista. Dan gimana keseruannya? Kita langsung ngobrol, kenalan langsung sama dua narasumber kita pada hari ini. Sobat Ista, selamat pagi Kakak Adri, Kakak Yohana. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Kampus Update. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kuliah lagi padat-padatnya ya kayaknya ya. Iya, kebetulan ini juga habis kelas juga. Mungkin nanti ada kelas lagi nanti habis ini. Oh my God, luar biasa. Hari-hari penuh dengan kelas, belajar, bekerja juga, iya. berkegiatan juga ya. Mungkin boleh berkenalan dulu ke Sobat Ista, nama, kemudian semester berapa saat ini, kegiatan sehari-hari selain kuliah apa aja. Silakan dari Kak Adri dulu mungkin. Perkenalkan, nama saya Slamet Adri Saptowiono. Kebetulan saya di jurusan bisnis digital itu angkatan 2021. Jadi angkatan pertama di jurusan bisnis digital. Oke, berarti memang bisnis digital itu pertama kali berdiri tahun 2021 ya Mas Adri ya? Kayaknya 2020 deh. Oh 2020 mungkin didirikan. Iya, didirikan. Kemudian angkatan pertama di 2021. Oh iya. Oke. Berarti mahasiswa tertua di Bisdik sekarang. Iya. Senior. Kalau ngomongin tertua agak-agak sensitif ya Mas Adri ya. Sensitif banget, Mbak. Oke. Berarti kegiatan sehari-hari selain kuliah juga bekerja di Iya, ST kebetulan saya juga dapat tugas belajar dari ST Akprin. Jadi kerja sambil kuliah juga jalan. Wah luar biasa. Berarti di Akprin itu gak hanya mahasiswa-mahasiswa reguler tapi juga kayak karyawan gitu bisa ikut kuliah ya Mas Adri ya? Bisa. Kebetulan ya kalau untuk yang kelas karyawan itu jadwalnya malam. Nah karena saya karena tugas belajar dari kampus, jadi saya diikutkan di kelas reguler. Iya. Jadi ada juga kelas karyawan nih Sobat Ista. Kalau misalnya kamu pengen kerja tapi kayak sibuk banget, bisa ambil kuliah kelas karyawan di Prodi Bisnis Digital ya Mas Adri ya? Thank you untuk perkenalan singkatnya. Untuk Yohana mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Ista. Perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Valo, biasa dipanggil Ika. Saya semester 1 angkatan 2023. Oh, semester 1. Ini angkatan senior, angkatan junior. Asalnya dari mana? Dari Ika? Kupang NTT. Wow, dari Kupang NTT jauh-jauh kuliah ke IST Akprin. Dulu kok bisa ngerti Akprin dari mana, Kak Ika? Taunya dari kepala sekolah. Soalnya kepala sekolah berteman sama Bu Nancy. Bu Nancy itu adalah ketua program studi ya? Ketua program studi, jadi bermitra gitu ya dengan kepala sekolahnya sehingga bisa tahu informasi tentang bisnis digital di Akprin ya. Luar biasa banget. Ini kalau aku ngeliat backgroundnya, awal banget kuliah, kemudian kuliah sambil kerja, sambil berorganisasi juga. Ribet ya pasti ngatur waktunya ya. Ya paling enggak kalau kayak saya sendiri itu paling enggak time management harus benar-benar dimanfaatin ya Mbak. Karena bagi waktu antara kuliah, kerja, belum lagi tugas-tugas tambahan, lagi organisasi-organisasi yang ada di kampus juga kita harus terlibat juga. Kebetulan saya sama Mbak Yohana juga statusnya itu beasiswa sampai lulus. Jadi memang benar-benar kalau Mbak Yohana KIP, beasiswa KIP kuliah ya. Nah itu benar-benar dituntut untuk wajib aktif. Itu masalah itu. Jadi harus benar-benar ngatur waktunya itu Mbak. Ya. Karena kebetulan topik kita hari ini emang tentang manajemen waktu Mas Adri. Jadi kita akan belajar dari teman-teman semua yang memang fokus di kuliah sambil kerja, sambil berkegiatan gitu ya. Kesan dari Kak Ika sendiri, aku manggil Ika ya berarti ya? Nama panggilannya bisa Ika, bisa Yohana. Yang mana nih harusnya? Yohana apa Ika? Yohana aja ya. Yohana kesan pertama kuliah di Prodi Bisnis Digital Akprin Yogyakarta yang notabene emang pertama kali banget pengalaman jauh dari orang tua ya Ika. Iya. Nah tadi Yohana, sekarang Ika. Gimana Yohana? Rasanya senang sih dapat teman baru, terus dapat pengalaman-pengalaman baru yang beda di SMA sama di kuliah kan beda. Terus juga dapat dosen-dosen yang baik
yang bisa kasih ilmu. Wow, luar biasa. Ada pengalaman homesick nggak pertama kali jauh dari orang tua, kayak kangen banget pengen pulang? Biasanya ada orang tua gitu. Kalau saya sih sudah terbiasa ya, soalnya kan sudah 6 tahun di Jawa Timur, jadi sudah terbiasa jauh dari orang tua. Wah, luar biasa. Jadi sudah mandiri dari Ya. lama ya Yohana, jadi sudah terbiasa dengan kegiatan sehari-hari yang tanpa melibatkan keluarga ya. Ya. Oke, jadi kesannya emang baik sekali. Kemudian dosen-dosennya juga baik. Terus juga pasti teman-temannya suportif juga ya Ya. Yohana. Jadi kalau orang bilang dunia perkuliahan se ekstrim itu nggak benar juga ya. Enggak juga. Nggak juga ya. Iya. Kan banyak ya kasus-kasus sekarang yang Mas Adri dan Mbak Iya. Yohana juga tahu ya, di mana mahasiswa give up, menyerah gitu aja. Entah itu karena memang tugas kuliah, entah emang karena ada keluarga ada masalah di keluarga sendiri, ya kita nggak tahu itu Kita nggak semua tahu, ya. Cuman itu mematahkan banyak semangat anak-anak SMA mungkin yang pengen kuliah kadang Iya. Mas Adri ya. Cuman apa sih yang bisa disampaikan Mas Adri dan Mbak Yohana tentang dunia perkuliahan yang ternyata seru kok gitu? Ya kalau dari saya Mbak ya, dari sudut pandang saya sendiri itu sebenarnya mau kita jatuh, mau kita gagal di perkuliahan itu sebenarnya buat pelajaran kita juga sih sebenarnya itu. Jangan takut gagal deh, karena kadang kalau kita sendiri di awal sudah berkomitmen untuk siap jatuh, ya udah jatuh pun palingnya kita bangun lagi. Ya kuncinya sih cuma satu sih kalau saya sih, manajemen waktu itu lah Mbak ya. Karena betul. karena benar-benar kalau kita, apalagi kalau yang sudah berkeluarga ya, itu kebetulan saya juga sudah berkeluarga. Mas Adri sudah berkeluarga. Iya, jadi super. Jadi antara kuliah, pekerjaan, belum lagi bagi waktu dengan keluarga. Betul, Itu tantangan juga banget. sebenarnya. Apalagi ya makanya saya lihat anak-anak muda sekarang ya udah ditingkatin lagi dah mentalnya. Benar dikuatin lagi Iya, mentalnya ya Mas iya. Adri ya, karena beban hidupnya tidak sebanyak kami yang sudah Iya, sudah berkeluarga, keluarga. di mana harus kuliah, di mana harus kerja dengan beban yang mungkin jauh lebih ringan, paling nggak bisa lebih sedikit menguatkan ya Mas Adri Iya. untuk teman-teman yang memang masih punya banyak waktu dan juga bebannya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih memanage waktu gitu, tapi sebelumnya aku pengen tanya ke teman-teman, motivasi kuliah sampai saat ini tuh apa sih? Mungkin juga bisa menular tuh motivasinya ke teman-teman yang dengerin juga siaran kita, podcast kita hari ini. Ya kalau saya sih waktu itu rencananya nggak mau kuliah ya Mbak, soalnya kan juga kondisi keluarga. Tapi saya dikasih semangat sama kepala sekolah, kamu tuh harus kuliah, kamu harus mencapai cita-citamu, meraih cita-citamu. Soalnya kan keluarga kamu kan udah gak mampu untuk kamu kuliah. Selagi kamu bisa, kamu coba aja, walaupun gagal ya kamu mau mencoba. Jadi saya ikut itu wawancara tes kuliah, puji Tuhan saya lulus. Puji jadi saya Tuhan. kuliah. Wow, luar biasa. Jadi memang benar sih kata-kata motivasi dari kepala sekolahnya ya, sehingga nantinya bisa membawa keluarga gitu ya ke jenjang kehidupan yang mungkin akan sedikit lebih baik ya dari kondisi yang sekarang. Dengan adanya Yohana di Akprin ini pasti bisa membanggakan kedua orang tua dan juga saudara-saudarinya ya. Luar biasa. Kalau Mas Adri apa yang paling bikin semangat? Keluarga ya Mbak ya. Jadi motivasi saya itu bagaimana cara saya bisa jadi lebih baik aja, baik itu di teman-teman, di masyarakat, di keluarga terutama gitu. Paling enggak ya bagaimana cara kita biar lebih lebih dipercaya orang lain lagi aja. Luar Sih, biasa. motivasinya sih. Jadi mau nanti kita ke depannya bagaimana, kuliah kita bagaimana, terus pekerjaan kita bagaimana. Motivasi saya sendiri itu ya keluarga. Luar biasa, luar biasa. Dua-duanya sama ya, motivasi utama adalah keluarga, bisa bikin keluarga bangga, bisa jadi role model yang baik juga untuk anak-anak Mas Adria. Jadi ingat nanti juga ke goal kita masing-masing, tujuan kita hidup masing-masing adalah ya untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarga ya. Tujuan hidup masing-masing paling utama memang bahagia ya Mas Adri, Yohana, atau ada tujuan yang lainnya? Pengen tujuan spesifik yang lainnya dengan kuliah, kayak jadi kuliah jadi sarana untuk mencapai ke goal hidup masing-masing apa? Meningkatkan jenjang karir sih. Luar Kalau itu biasa, saya. luar biasa. Itu Nanti aja. jadi rektor, amin. Nanti aku jadi bawahannya Mas Adri nanti Sobat Ista ya Mbak Sila, tolong aku yang bikin surat nanti. Kalau Yohana?
Ya kalau saya sih ya cuman itu ya membahagiakan orang tua. Tujuannya membahagiakan orang Ya. tua. Luar biasa. Semoga tercapai, nanti kuliahnya lancar ya, bisa wisuda bahkan sebelum 4 tahun ya, bisa Ya. segera lulus ya 3,5 tahun. Oke, kita break dulu menuju ke segmen kedua. Sobat Nisa, kita akan ngebahas lebih detail secara teknisnya gimana cara kita memanage waktu. Kita belajar dari Mas Adri dan juga Mbak Yohana yang merupakan mahasiswa dari program studi bisnis digital. Preview. Alright Sobat Ista, kembali lagi di Kampus Update barengan Sila, Mas Adri dan juga Mbak Yohana yang masih standby untuk ngasih kamu pengalaman dan juga inspirasi seputar membagi waktu gitu ya, memanage waktu antara berkegiatan, kemudian kuliah dan bekerja, bahkan sampai juga nanti membagi waktu dengan keluarga tuh gimana ya, sesusah itu deh kayaknya. Nanti kita akan sharing-sharing bareng sama teman-teman berdua yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya nih Mas Adri dan juga Mbak Yohana, ketika kuliah itu kan pasti ketemu sama banyak teman ya, dengan macam-macam karakter, dari berbagai macam background, dari berbagai macam latar belakang dan asal gitu ya. Ada tantangan tersendiri nggak untuk membaur dengan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai macam karakter, dan apalagi Mas Adri dengan Gen Z yang memang mungkin karakternya sedikit berbeda dengan gen kita yang milenial, Mas Adri? Iya. Susah, Mbak. Susah ya? Susah benar karena apa ya? Jokes bapak-bapak lah Iya istilahnya. benar. Jokes bapak-bapak sama jokes generasi Z beda jauh. Banget. Jadi paling enggak kadang saya sendiri tuh ngikutin mereka gitu. Kadang ya mereka bercandanya ya bercanda jokes bapak-bapak kayak gitu. Itu sering banget. Makanya ya paling enggak kalau dari saya pribadi sih ya menyesuaikan kondisi aja. Paling enggak ya ikut membaur terus yang ya paling enggak update bahasa-bahasa generasi Z sekarang. Iya. Aja. Ikutin updateannya mereka juga ya. Dan juga jokes bapak-bapak jangan kalah ketinggalan. Mereka juga pasti terhibur meskipun mereka kayak apa sih ini jokes bapak-bapak gitu ya. Iya. Tapi kadang kita pun gen milenial kalau dengerin mereka ngejokes itu kayak apa sih Gen Z ngejokes ya ini gitu ya. Karena emang udah beda beberapa dekade ya Mas Adri ya. Jadi emang harus disesuaikan banget. Kita pintar-pintar beradaptasi ya. Kalau dari Yohana gimana? Ada kesulitan nggak ketika harus cope with ataupun bergabung bareng sama teman-teman dari macam-macam background? Ya saya juga masih menyesuaikan sih, soalnya kan bahasa kita kan berbeda-beda. Kadang keceplosan ngomong pakai bahasa kita, mereka nggak ngerti gitu. Jadi ya masih susah sih menurut saya. Oke, emang dari keceplosan bahasa Yohana yang kayak gimana Ya contohnya? pakai bahasa Kupang NTT, kadang ngomong sama mereka keceplosan bilang kayak di sini kan nggak, kami di sana bilang sonde. Ya jadi ya. Oke. Sonde marah lah. Oke. Kalau aku taunya Sunday Monday. Iya kan. Kalau nggak onde-onde taunya aku makan doang ya. Oke. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti gitu ya ketika harus berbaur dengan teman-teman yang dari berbagai macam karakter dan asal ya. Cuman kalau fokus tentang topik kita hari ini Mas Adri dan Mbak Yohana tentang manajemen waktu. Tapi sebelum ke sana mungkin kayak kegiatannya apa aja sih? Tadi kan Mas Adri udah cerita sedikit banyak ya tentang kerja, keluarga. Tapi kegiatan berorganisasinya itu apa Mas Adri, yang kayaknya juga banyak banget kalau update di status banyak kegiatan-kegiatan gitu. Iya Mbak, kebetulan saya kan juga di ST Akprin kan di bagian kemahasiswaan. Jadi paling enggak tahu terkait kegiatan-kegiatan organisasi di Akprin juga. Dan di jurusan bisnis digital ini saya juga ada kewajiban harus aktif di organisasi. Nah, untuk organisasi yang saya ambil di sini itu ada 2. Yang pertama itu di himpunan. Di himpunan kebetulan saya masih dipercaya untuk bantu di bagian humas. Nah, terus untuk UKM-nya sendiri saya di UKM penelitian dan penalaran. Dan di sana pun saya juga masih dipercaya di bagian humas. Saya sih sempat tanya teman-teman, kenapa taruh di humas ya? Gitu, kok nggak di tempat lain gitu? Ya Pak, biar mempermudah teman-teman komunikasi antara pimpinan dengan mahasiswa. Iya, itu aja sih. udah ketebak sih ya, karena Mas Adri kan langsung berkoordinasi dengan pimpinan ya, jadi supaya mudah juga komunikasinya, surat menyurat dan lain sebagainya ya. Oke, jadi Bapak Humas kali ini Sobat Isa sharing memang kegiatannya banyak ya, sudah dijalani aja juga ya Mas Adri, dan kebetulan memang senada gitu dengan kerjaan sehari-hari di Akprin juga ya.
Oke, jadi ada UKM, kemudian ada juga himpunan ya. Iya. Kemudian masih kerja juga. Kerja juga. Di kemahasiswaan, pulang kerja juga masih kadang kuliah, praktikum sampai Praktikum, malam. iya, Kemarin aku lihat. praktikum dapat jadwal malam, Mbak. Iya, itu jam 8 masih praktikum ya Iya, Mas jam Adri ya? 9 sampai begitu sampai rumah mungkin ya setengah 10 lah. Wow, Itu yang malam. luar biasa. Belum besok yang ada event dari WR3 gitu harus dikerjain. Dari pimpinan. Ya. Jadi harus benar-benar membagi waktunya. Nanti kita tanya tipsnya ya. Kalau Yohana sendiri? Kalau saya sih belum ikut organisasi ya, soalnya katanya belum ikut makrab, jadi belum bisa. Kalau rencananya mau ikut PSM. Wih, luar biasa. Mau bernyanyi gitu ya, menyumbangkan suara emasnya untuk IST Akprin. Mungkin mau menyumbangkan suara emasnya sekarang, Yohana? Kita tes dulu Mas Adri ya. Boleh? Suaranya jelek Mbak. Harus pede dong. Kita harus pede ketika nanti mau join UKM apapun, kita memang punya bakat di situ, punya value di situ. Jadi pesan untuk Yohana, be confidence ya. Nanti di akhir kayaknya boleh nyanyi disiapin dulu ya. Tetap ditodong ya. Oke, jadi kegiatannya banyak banget untuk Mas Adri. Untuk Yohana memang perlu adaptasi dulu kali ya. Jadi mungkin sekarang bisa dipakai untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, diakrapin dulu kan ya sama teman-teman sekitarnya gitu. Terus tips dari Mas Adri dan juga Mbak Yohana untuk membagi waktunya gimana tuh? Apakah punya timetable atau punya reminder secara teknis gitu? Kalau bagi waktu kan mungkin gampang lah, tinggal dibagi aja. Cuman secara teknisnya biar mungkin Sobat Isa bisa niru gitu. Iya. Gimana? Kalau saya sendiri sih di handphone saya itu reminder banyak banget. Wah. Terus ditambah lagi alarm. Wow. Nah itu paling enggak buat ngingetin aja sih Mbak, memo. Nah terus kalau untuk bagi waktu kebetulan untuk tugas-tugas itu saya ngerjainnya malam, baru ada waktunya malam. Itu paling nggak spill waktunya paling nggak jam 8 sampai maksimal itu saya sudah usahakan jam 11 sudah istirahat. Semua udah handphone saya matiin udah. Saya paling nggak ada waktu untuk tidur. Oke. Jangan sampai kita paksakan, kita sendiri yang KO nanti. Betul. Pada akhirnya kita yang tumbang, nanti semua yang kena juga ya. Belum ditambah lagi aktivitas di sosial warga Mbak. Betul. Nah, itu juga itu kadang ya kita mau mau bagi waktu kadang udah plan A, plan E, plan B, tahu-tahu nanti ada Arisan bapak-bapak. Itu udah buyar lagi, ganti Ya. schedule lagi gitu sih Mbak. Bener Gitu. sih, ya tinggal beradaptasi aja ya dengan beradaptasi kegiatan. sama bener-bener ngatur waktu juga. Itu aja sih. Berarti emang penting banget waktunya diatur banget ya Mas Adri, kalau enggak emang keteteran. Coba Terus satu lagi Mbak, jangan telat makan. Udah itu bener deh. bener, Sayang itu banget adalah- asam lambung Mbak. Betul, itu pesan juga yang baik untuk saya ya. Dan makannya nggak boleh pedes ya Mas Adri. Iya pedas, Nggak bener-bener boleh dikurangi pedes. itu dah. Ya. Dan perbanyak asupan vitamin ya, iya. suplemen itu juga penting karena kegiatannya juga banyak banget Ekstra, kalau Mas Adri ini ya. Jadi kita ketemu Mas Adri sekarang tuh kayak keberuntungan banget Sobat Ista ya. Kedatangan orang sibuk ya, menghadirkan Mas Adri hari ini adalah sebuah upaya yang susah kemarin. Oke, kalau Mbak Yohana sendiri ada tips yang praktikal nggak yang bisa dipraktekkan sama Sobat Ista? Ya kalau saya sih masih kayak buat jadwal gitu. Kan kita yang semester 1 kan belum terlalu belum terlalu banyak, jadi masih ya santai-santai aja dulu, masih butuh waktu. Oke, mungkin sekarang di tahap yang mempersiapkan untuk kesibukan mungkin semester 2 gitu ya, semester 3 yang akan datang. Tapi yang paling sibuk tuh semester berapa sih Mas Adri? 3 Mbak. Semester 3 3 itu pokoknya kalau padat-padatnya itu biasanya semester 5 karena kan juga harus fokus untuk persiapan skripsi toh, Mbak. Penelitian, Itu betul. penelitian itu sudah mulai fokus. Oke, Gitu. Terus kita juga mungkin rata-rata teman-teman sudah dituntut untuk berkegiatan di organisasi yang cakupannya sudah punya jabatan ya. Punya tanggung jawab di divisinya masing-masing. Itu yang cukup berat nanti. Beratnya di sana. Antara bagi waktu organisasi, bagi waktu dengan tugas kuliah. juga itu juga gitu. Oke, Yohana langsung kayak wow. Semester 3 itu 1 tahunan lagi gitu ya. Jadi semangat ya Yohana, jangan putus
asa, jangan menyerah. Nanti bisa konsul-konsul sama kakak tingkatnya ya, sama Mas Adri, sama Iya. juga mungkin di jurusan juga pasti terbuka banget gitu. Tadi kan sudah ya tips untuk ngatur waktunya, kemudian Yohana masih yang kayak agak relax dikit nggak apa-apa. Emang kalau waktunya relax ya relax aja, Relax aja. disyukuri ya Mas Adri ya. Besok kalau pas emang harus nyiwut ya bahasa Jawanya ya kan emang sudah perlu untuk memikirkan membagi waktunya teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari Mas Adri sendiri manajemen waktu yang baik tuh seperti apa sih? Ada nggak manajemen waktu yang ideal menurut Mas Adri? Istirahat cukup sih menurut Mbak. Oh harus istirahat cukup. Kalau saya sempat benar. baca-baca ya, sempat di artikel itu maksimal itu kita itu membutuhkan tidur paling enggak minimal lah 5 jam. Oh minimal 5 jam. 5 Oke. jam minimal lah ya. Kalaupun bisa maksimal, tapi kayaknya teman-teman yang sekarang kayak maksimal banget ya tidurnya. Ya apalagi paling enggak ya Pak, kalau saya sih paling itu 4 jam sehari itu paling enggak harus tidur dulu. Paling malam itu makanya sekarang tuh malam itu sudah saya wajibkan udah harus benar-benar istirahat dari semuanya. Itu. Iya sih, iya benar-benar karena dengan kualitas tidur yang baik, artinya kita bisa lebih Fresh, fokus iya, dan fresh paginya ya. juga fresh juga. Oke, jadi jangan lupakan tidur tuh Sobat Ista. Kadang kan ada ya yang mahasiswa datang telat, kenapa? Habis main game, ya kan, begadang gitu, atau nongkrong gitu. Mungkin kalau zaman Tapi kalau yang semester akhir biasanya nugas, Mbak. oh iya benar. Iya, mereka sempatnya malam biasanya. Benar-benar karena tugasnya emang sebegitu banyaknya Mas Adri ya untuk mahasiswi ini gitu ya. Kalau dari Yohana sendiri gimana nih cara menyikapi kegiatan sekarang yang memang belum banyak banget gitu supaya lebih enjoy aja gimana? Kan kita dalam berkegiatan emang harus enjoy ya Mas Adri, untuk kuliah juga harus enjoy. Tips untuk biar bisa enjoy kuliah gimana? Gimana ya? Pokoknya ya kita jangan terlalu banyak stres sih. Jalani aja. Penting jangan terlalu overthinking. Iya. Ya, kadang Terlalu banyak stres juga nanti bisa bisa curhat ya. Tapi penting loh kalau kita stres terus curhat ketemu orang lain ya supaya divalidasi, jangan melulu menyerah ya kan. Karena kalau orang stres menyerah ya artinya kamu kalah gitu ya sama the battle of life that you are having right now gitu kan. Oke. Penting banget tuh Yohana, highlightnya benar-benar penting dimana kita ketika emang kuliah jangan terlalu overthinking, jangan stres. Cuman kadang itu tuh kayak jadi teori aja ya Mas Adri. Iya, kadang teori. Kadang kita bisa ngomong sih, cuma prakteknya benar-benar berat banget, Mbak. Bener praktiknya tuh tetap aja ada updatean status Mas Adri yang mengeluh. Pengennya sih nggak mengeluh gitu ya, cuman kita semua juga manusia gitu ya, kita harus ya pintar-pintar untuk mengaturnya nggak cuma mengatur waktu tapi juga mengatur emosi kita ya Mas Adri ya, dan juga mengatur gimana kita bisa membagi-bagi pikiran kita, yang satu untuk keluarga, satu untuk kuliah, satu untuk pekerjaan gitu ya, supaya semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Nanti di segmen ketiga kita akan lebih bahas lebih dalam lagi untuk saran dan pesan. Ini penting banget loh untuk mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa-mahasiswi baru gitu ya yang sedang menapaki dunia perkuliahan awal ini. Gimana pesan dari Mas Adri seorang senior dan juga Yohana yang sudah menjalani perkuliahannya gitu, supaya lebih merasa feeling konten aja, feeling benar-benar merasa happy untuk menjalani kegiatannya ya. Kita ke segmen ketiga setelah beberapa saat Sobat Ista. Preview. Emang gitu sih Sobat Ista ya, penting banget supaya kamu nggak overthinking. Jadi kita meregulasi emosi, termasuk juga memanage waktu itu biar kita menghindarkan dari hal-hal yang negatif seperti stres, overthinking itu tadi. Tadi Yohana sempat bilang di segmen kedua bahwa jangan banyak-banyak stres, jangan overthinking. Biar apa ya? Biar kita bisa fokus, biar kita bisa lebih happy lagi gitu ya. Dan di kampus pun juga ada fasilitasnya ya Mas Adri. Kalau misalnya kita pengen sekedar cerita, curhat gitu, divalidasi sama psikolog juga ada ya Mas Adri? Iya, kebetulan di Akpri juga ada klinik kampus Mbak. Itu jadwalnya itu antara Senin sama Kamis. Ya. Pelayanannya juga bisa langsung ke kliniknya dan juga bisa daring juga. Oh, oke. Dan itu pun untuk mahasiswa free. Wow. Yang penting bisa nunjukin kartu tanda mahasiswa. Oh, yang penting punya KTM-nya. Iya. Tapi kebetulan juga bukan hanya untuk mahasiswa aja, untuk dosen juga ya. Oh, tapi untuk umum belum bisa. Untuk dosen kayak kamu juga kamu harus juga konsultasi gitu ya. Iya. Oke. Itu free, dan kalau untuk ke psikolog juga Senin Kamis juga atau? Kalau
psikolognya janjian dulu. Oh, by appointment harus janjian dulu ya. Janjian dulu, Oke. nanti ada nomornya. Mungkin nomornya biasanya di sini ya. Biasanya di sini Mas Di sini editor. ya. Editornya mana editornya? Oke, biasanya di sebelah sini ya Sobat Ista ya. Oke. Jadi janjian dulu kalau mau curhat gitu, tapi kalau mau konsultasi medis yang fisik gitu langsung hari Senin dan Kamis Senin, ya Kamis, Mas Adri ya. Oke, jadi perlu tuh Sobat Ista kamu memanfaatkan fasilitasnya gitu ya Yohana, dan juga teman-temannya bisa diajakin ke klinik Akprin, klinik kampus untuk bisa ya sekedar menghilangkan perasaan-perasaan negatif. Kadang kita tuh kalau stres cuma pengen didengerin ya Mas Adri. Iya, pengen gini aja sih sebenarnya. Jangan malah adu nasib. Iya benar-benar kebanyakan gitu. Tahu nggak sih aku lagi capek-capeknya ngerjain tugas. Iya aku juga. Nggak selesai jadinya. Oh itu pengalaman Mas Adri dengan teman-teman ya kayaknya ya. Oke. Jadi ya udah didengerin aja. Kalau ada temen yang curhat gitu ya. Pas kita curhat pun juga pengennya didengerin. Gitu ya. Oke. Dari Yohana apa yang pengen disampaikan ketika misalnya kita lagi penat-penatnya, sibuk-sibuknya gitu ya. Selain kita jangan overthinking, mungkin kegiatan yang kayak healing gitu ya Hana ya perlu. Ya perlu sih. Udah healing kemana aja ya Hana di Jogja? Ya kalau saat ini sih belum sih, soalnya kan masih belum tahu tempat-tempatnya, masih beradaptasi sih. Nanti takut healing kesasar lagi. Takut hilang. Jadi healing dari hilang. Oke, jadi kalau mau healing pastikan kamu tidak hilang ya. Jadi kalau misalnya healing better ajak teman-teman dulu kali ya. Yohana ya jangan sendiri yang ya. dari Jogja ajak, yang dari asli Jogja sih kalau mau healing. Ajak teman-teman yang dari benar biar tahu juga. Biar kadang kalau orang asli Jogja kan harganya nggak di apa Mas Adri, nggak dinaikin gitu ya. Orang Jawa asli, tapi kalau orang dari luar Jogja, luar Jawa pasti di beberapa tempat kayak dinaikin gitu ya, karena tahu turis biasanya istilahnya ya. Kita ngomongin tentang manajemen waktu, sepenting itu ya Mas Adri ya. Manajemen waktu biar kita nggak keluar dari guideline kegiatan kita gitu ya. Selain itu apa sih pentingnya manajemen waktu Mas Adri dan Yohana sebelum kita ke pesan untuk Sobat Ista? Apa ya Mbak? Lebih ke apa ya namanya? Bagi apa ya? Ya pokoknya lebih fokus ya. Iya, fokusin aja dah. Pokoknya apa namanya? Jangan terlalu overthinking juga. Jadi gak usah apa namanya ya? Tidak sesuai target atau apa. Saya yakin setiap kita sudah mengatur waktu semaksimal mungkin pun pasti ada sesuatu hal yang bakal yang jadi kendala gitu loh. Paling nggak sebelum kita merencanakan suatu, siapin dah dua opsi. Plan B. Iya, opsi misal kita mau ngerjain tugas, kendalanya apa sih? Oh, kerjaan ada lagi, deadline ada lagi kayak gitu. Ya paling enggak antisipasi aja gitu. Oke. Penting. Jadi manajemen waktu tadi itu penting supaya kita nggak overthinking, dan yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, misalnya kita membuat target tertentu, bikin juga plan B-nya, bikin juga rencana keduanya supaya nanti ketika tidak sesuai ekspektasi nggak kecewa-kecewa amat karena punya plan B-nya ya Mas Adri. Penting banget itu Sobat Ista. Dari Yohana? Kalau saya sih lebih fokusnya pada satu tujuan. Kamu mau fokusnya ke apa ya, itu fokus terus. Hilangkan kata tidak sih menurut saya. Oh luar biasa banget. Jangan bilang tidak bisa. Berarti tadi kalau saya bilang suaranya pasti bagus, tidak betul gitu ya kalau suaranya tidak bagus, dan pasti pede gitu ya Hana ya. Mungkin sebelum kita closing Sobat Ista, kita akan mendengarkan suara emas dari Yohana. Kalau saya sih belum pernah nyanyi ya, di banyak orang malu soalnya. Oh gitu. Oke deh kalau gitu nanti kita tunggu aja performance-nya Yohana di PSM ya, di Paduan Suara Mahasiswa Gema namanya ya. Terakhir Mas Adri dan Mbak Yohana, pesan untuk mahasiswa-mahasiswi, apalagi untuk yang mereka baru banget kuliah gitu ya, yang memasuki dunia perkuliahan yang kayaknya emang tugasnya banyak banget gitu. Ya. Kalau dari saya sih mungkin tipsnya itu satu ya Mbak, manajemen waktunya itu dimaksimalin, terus buat sering-sering bikin catatan kecil, Ya, itu terus penting. Kemudian alarm tuh udah disetting sebaik mungkin. Betul. Alarm bangun jam berapa dan jam berapa. Terus terus selanjutnya komunikasi dengan keluarga Mbak. Itu apalagi kan sekarang akhir-akhir ini kan
kayaknya kayak jadi tren ya Mbak ya. Ada kejadian-kejadian yang ya mohon maaf ya beberapa yang di perguruan tinggi yang lain ya mental down atau apa seperti itu. Mungkin ya itu tadi komunikasi dengan keluarga. Mungkin apa ya, sejauh jarak kita dengan keluarga sekarang kan by phone, video call bisa kan, sempetin lah 1-2 menit aja kita ngobrol tanya kabar itu. Karena saya sendiri kadang ya komunikasi sama keluarga, sharing kayak gitu, itu sih. Sama jangan lupa ibadah tetap jalan. Itu penting banget. Paling nggak buat nge-refresh mental kita juga. Betul. Banyak banget tadi ada 5 Sobat Isa yang paling saya highlight adalah komunikasi dengan keluarga dan beribadah. Iya. Ya, itu adalah support mental yang paling penting ya Mas Adria, supaya kita ketika sudah sibuk, sudah manajemen waktu dengan baik, tapi ketika disupport dengan keluarga gitu yang perhatian, itu kayak udah seneng banget, apalagi ditambah dengan jiwa kita yang tenang gitu ya, dengan beribadah. Luar biasa banget ya Hana. Kalau saya sih hampir sama kayak Pak Adri ya. Nyontek ya jadinya. Iya, soalnya kan jauh dari orang tua juga, jadi harus butuh komunikasi, support juga dari orang tua. Yang paling penting juga komunikasi. Gimana cara Yohana berkomunikasi dengan keluarga setiap harinya? Nanyain kabar gitu ya, video call gitu? Atau bahkan sampai Zoom meeting? Enggak. Ya telepon biasa aja, tanya kabar orang tua. Oke. Kapan terakhir kali telepon orang tua? Ya bulan kemarin sih, soalnya posisi sekarang kan nggak punya pulsa mau telepon orang tua. I see. Ya. Jadi yang penting komunikasi tetap ada ya, reguler, nggak harus yang setiap hari banget ya. Paling nggak diupdate aja. Sekarang kesibukannya apa, perasaannya apa sekarang. Orang tua juga perlu lo ditanyain ya, kabarnya, kondisinya sekarang gimana gitu ya. Oke, untuk closing statement Mas Adri, mungkin 3 kata aja tentang pentingnya mengatur waktu. 3 kata tentang pentingnya mengatur waktu. Misalnya pertama, lebih happy, lebih fresh, dan lebih fokus. Kenapa kita harus mengatur waktu? Apa Pak ya? Ya apa ya? Ya tadi sih kalau closing statement saya sih ibadah, utama, komunikasi, sama waktu. Waktu itu ya manajemen waktu itu tadi. Ibadah, komunikasi, waktu. Dari Yohana? Ya mengatur waktu itu menurut saya ya apa ya? Ya jangan terlalu mengatur waktu ya dengan baik, jangan terlalu banyak stres juga sih menurut saya. Soalnya kebanyakan banyak yang stres bisa. Iya benar kebanyakan ngatur waktu malah kan jadi stres. Banyak jadi banyak yang. Tapi lebih baik diatur waktunya daripada enggak sama sekali ya. Daripada kayak ya udahlah yang penting besok jalan, ya udah bentar. Ya itu kadang malah bikin jangan berantakan. Menunda juga sih. Benar. Procrastinator itu aku banget. Ya, suka menunda-nunda gitu. Kadang kalau pembelaan dari procrastinator adalah kalau mengerjakan tugas mepet itu kayak lebih dapet idenya gitu ya. Padahal nggak boleh juga Sobat Isa, harus diatur benar-benar waktunya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Adri dan Yohana sudah berkesempatan untuk ngobrol hari ini bareng sama Sobat Ista. Sebuah kesempatan yang luar biasa banget, kita dapat insight banyak dari Mas Adri dan juga Yohana gitu ya, tentang mengatur waktu, tentang gimana kita bisa menghandle emosi kita, tentang gimana kita harus selalu ingat dengan keluarga dan beribadah saat kita berkegiatan gitu ya. Itu yang paling utama yang perlu dijalankan gitu. Semoga selalu sukses kuliahnya Mas Adri, Yohana, kemudian dimudahkan segala rencananya. Nanti lulus-lulus kita kabar-kabaran ya. Nanti aku datang ke wisuda Mas Adri dan Mbak Yohana. Amin. Siap, Mbak. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita pamit undur diri Sobat Isa. Silakan Lisa pamit. Adri, Ika pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Preview.